Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Melihat ekspresi Yunche tiba-tiba menjadi rileks, dan sepertinya ada sedikit perasaan senang yang tersembunyi, Feng Yue hampir tertawa terbahak-bahak. Tentu saja aku yakin. Namun, bagi Anda, apakah Anda punya nyali untuk menyetujuinya? Saya pernah mendengar bahwa kekuatan Anda berada pada tingkat ke-10 dari alam mendalam yang baru lahir. Cek, sebenarnya tidak terlalu buruk. Jika seorang prajurit peringkat 10 alam mendalam yang baru lahir bahkan tidak berani menerima tantangan ini, maka kamu harus keluar dengan patuh dan tidak menjadi aib di sini. Jauh dari sana, di sebuah paviliun kecil yang sederhana, Qin Wuyu duduk dengan tenang di bangku batu, mengenakan jubah ungu sambil minum teh dengan santai. Perhatiannya selalu tertuju pada Yunche. Meskipun jarak antara mereka jauh, dia masih bisa melihat dan mendengar apapun yang terjadi pada Yunche. Mendengar fakta 3 gerakan yang terlalu arogan yang diusulkan Feng Yue kepada Yunche, ekspresi Qin Wuyu tiba-tiba berubah. Berdiri, dia berkata, "Si Kong, segera hentikan Yunche. Jangan biarkan dia menyetujui kata-kata Feng Yue. Anda harus memahami dengan jelas apa keahlian Feng Yue." "Iya, Instruktur Qin." Seorang anak laki-laki di samping Qin Wuyu yang terlihat berusia di bawah 20 tahun mengangguk dan menjawab sebelum dengan cepat berjalan cepat menuju ke arah Yunche berada. Luka parah yang dialami Yun Xiaofan telah menarik banyak perhatian di sana. Praktisi muda yang menunggu untuk dinilai semuanya tercengang. Kekuatan mendalam Yunche adalah tingkat ke-10 dari alam mendalam yang baru lahir, sedangkan kekuatan mendalam Feng Yue adalah tingkat ketiga dari alam mendalam sejati. Meskipun hanya 3 tingkat lebih tinggi dari Yunche, ada juga perbedaan seluruh wilayah di antara keduanya. Tapi secara paksa menerima 3 pukulan dari pihak lain tanpa bergerak juga terlalu memaksakannya. Apalagi alam Naschen mendalam tingkat ke-10, bahkan jika itu adalah 3 serangan penuh dari praktisi ke-7 di alam Naschen mendalam, asalkan itu tidak akan menyakitinya, bagaimana mungkin dia tidak dibuat untuk bergerak? Dan para murid istana mendalam yang datang untuk bergabung dalam keributan itu mengungkapkan ekspresi gembira. Melihat bahwa Yunche jelas-jelas akan setuju, hati mereka mulai merasa kasihan. Jika itu adalah praktisi lain dari alam mendalam sejati tingkat ketiga, memang benar bahwa mereka pada dasarnya tidak mampu untuk tidak bergerak setelah 3 serangan penuh pada tingkat ke-10 di alam mendalam yang baru lahir. Tapi Feng Yue adalah kasus khusus, dia pasti bisa melakukannya dengan segala kemudahan di dunia. Tepat ketika Yunche hendak membuka langkahnya untuk berbicara, sebuah suara serius yang memekakkan telinga tiba-tiba terdengar dari belakang. "Feng Yue, aku sudah lama mendengar bahwa kamu jahat dan hina, dan mereka tidak salah tentangmu. Untuk benar-benar menggunakan taktik tercela untuk menjebak seorang murid yang akan memasuki istana, Anda telah benar-benar mempermalukan istana mendalam Blue Wind kami." Kata-kata ini menyebabkan ekspresi Feng Yue berubah. Dia akan meledak dalam kemarahan sampai dia melihat pemuda yang berjalan melewati kerumunan orang. Ekspresinya tiba-tiba berubah lagi dan dengan patuh menelan kembali kata-kata yang akan dia ucapkan. Wajahnya benar-benar merah, tapi dia tidak berani menyuarakan amarahnya sama sekali. Saat pria ini muncul, lingkungan sekitar menjadi sunyi untuk beberapa saat. Setelah itu, seruan dan diskusi yang keras terdengar saat semua tatapan mereka semakin bergairah. "Lihatlah ban lengannya, itu adalah tanda dari murid dalam istana." "Ya Tuhan, murid istana dalam." Seorang murid yang baru saja lulus ujian berkata dengan penuh rasa hormat dan kerinduan. "Itu adalah kakak laki-laki ke-39 dalam daftar mendalam surgawi, Si Kongdu." "Sial, itu benar-benar dia." Kakak-kakak senior dari istana bagian dalam ini biasanya tinggal di istana bagian dalam, dan jarang terlihat, tetapi dia benar-benar datang ke sini.
Saya pernah mendengar bahwa kekuatan mendalam Si Kong Du sudah berada pada tingkat ke-10 dari alam mendalam sejati. Dalam setahun, dia akan mampu menembus alam mendalam roh. Jika saya bisa mencapai tahap saat ini pada usia 30, saya akan tertawa bahkan dalam mimpi saya. Tetapi mengapa kakak senior Si Kong datang ke sini? Dan bahkan memarahi Feng Yue dengan kasar, kecuali dia punya semacam permusuhan terhadap Feng Yue. Saya belum pernah mendengarnya sebelumnya. Juga, meskipun Feng Yue sering menindas murid istana luar, dia tetap tidak punya nyali untuk membuat marah murid istana dalam manapun. Dari 50.000 lebih murid di Blue Wind Mendalam Palace, hanya 100 murid yang berada di istana dalam. Jelas sekali kejeniusan macam apa yang dimiliki kelompok ratusan ini. Menyebut mereka iblis yang tak tertandingi tidaklah berlebihan. Dan persaingan adalah yang paling ketat di antara ratusan orang di istana dalam ini. Mereka telah mencapai tingkat tertinggi dalam Blue Wind Mendalam Palace, oleh karena itu, ambisi dan tujuan mereka sekarang terkonsentrasi pada daftar mendalam surgawi. Mereka berlatih seolah-olah hidup mereka bergantung padanya untuk meningkatkan posisi di daftar mendalam surgawi. Adapun istana luar dan istana tengah, mereka bahkan tidak berkenan mengunjunginya, jadi biasanya, murid istana luar dan tengah bahkan tidak bisa melihat murid dari istana dalam. Dalam diskusi dan sorotan penonton, Si Kong Du adalah gambaran ketenangan. Jelas sekali bahwa dia sudah lama terbiasa dengan hal itu. Dari jarak dekat, dia menatap Yun Ce sekali lagi dengan tatapan ramah, "Kamu dipanggil Yun Ce kan? Jangan setuju dengan 3 langkah itu, apapun perjanjian yang dia buat." Feng Yue ini berasal dari Solid Earth Villa di Gurun Besar Barat, seni mendalam keluarga Solid Earth Villa yang berspesialisasi dalam pertahanan. Meskipun kekuatannya mungkin hanya berada pada tingkat ketiga dari alam mendalam sejati, jika dia mengerahkan seluruh kemampuannya untuk bertahan, apalagi kamu, bahkan praktisi dengan tingkat yang sama dengannya tidak akan mampu mendorongnya kembali sama sekali dalam 3 gerakan. Jika Anda setuju, itu pasti akan jatuh ke dalam perangkap yang dia buat untuk Anda. Saat Si Kong Du mengatakan ini, orang-orang di sekitar mereka tiba-tiba menyadari. Kemudian, kemarahan muncul di hati mereka dan mereka memandang ke arah Feng Yue dengan jijik. Mengandalkan keahliannya untuk membuat fakta 3 gerakan semacam ini dengan seorang murid yang sedang menjalani penilaian untuk memasuki istana sangatlah tercela dan kelam hingga ekstrim. Yun Ce mengangguk dan tersenyum penuh terima kasih kepada Si Kong Du, berkata, "Jadi seperti itu. Saya berterima kasih kepada saudara Si Kong atas pengingatnya. Bolehkah saya bertanya, apakah ayah saudara Si Kong adalah tetua Si Kong Han dari Istana Mendalam Bulan Baru?" Sebagai murid Istana Dalam, Si Kong Du sama sekali tidak punya alasan untuk terlibat dalam kejadian ini, dan bahkan lebih sedikit alasan untuk membantunya, seseorang yang bahkan belum memasuki istana. Selain itu, saat Si Kong Du muncul di hadapannya, dia menunjukkan niat baik dan bersama dengan nama keluarga, Si Kong, itu membuat Yun Ce memikirkan satu kemungkinan. Karena pada saat itu, orang tersebut telah memberitahunya bahwa putranya berada di Blue Wind Mendalam Palace. Si Kong Du tertegun sejenak, lalu tersenyum dan mengangguk, "Kamu benar, Si Kong Han memang ayahku." Instruktur Qin berkata bahwa pemikiran Anda sangat teliti. Haha, dia tidak memujimu tanpa alasan. Tiba-tiba, Yun Ce benar-benar mengerti segalanya. Si Kong Du adalah putra Si Kong Han, dan jika Qin Wuyu memberitahu Si Kong Du tentang identitasnya, maka tindakan Si Kong Du sudah pasti. Dan tidak mengherankan jika Si Kong Han berbicara tentang putranya dengan penuh kebanggaan saat itu karena putranya sebenarnya adalah murid Istana Dalam yang mengesankan dari Istana Mendalam Blue Wind. Si Kong Du membungkuk kepada Instruktur Qi, dan berkata, "Instruktur Qi, Feng Yue ini menggunakan kesempatan membantu penilaian untuk melukai murid yang menerima penilaian. Selain itu, dia memasang jebakan berbahaya bagi murid penilai,
itu benar-benar tidak bisa dimaafkan. Saya yakin Feng Yue sama sekali tidak punya hak untuk terus tinggal di sini dan harus segera pergi dan dihukum berat. Adapun soal penilaian, murid ini akan rela menggantikannya. Ini, Penatuaki menunjukkan ekspresi ditempatkan di tempat. Jika itu adalah murid istana dalam, dan terutama murid dalam 50 penempatan pertama di daftar mendalam surgawi, meskipun dia adalah seorang instruktur di istana luar, dia masih tidak berani menolaknya dengan paksa. Namun, alasan mengapa instruktur Qi mengizinkan Feng Yue membantu penilaian adalah karena dia adalah salah satu murid yang dia awasi dengan bangga ketika Feng Yue masih di istana luar. Setelah Feng Yue memasuki istana tengah, dia membawa lebih banyak kemuliaan padanya. Feng Yue juga selalu sangat menghormatinya dan diam-diam selalu mengiriminya segala macam hadiah mahal, jadi tentu saja dia akan sangat senang dan menyayangi murid ini. Ini juga alasan mengapa Feng Yue berani bersikap tidak bermoral di depan Penatuaki. Jika dia menuruti apa yang dikatakan si Kongdu, Feng Yue pasti akan kehilangan semua prestisenya. Reputasi buruknya karena menyakiti dan menempatkan murid-muridnya mengambil penilaian dengan sengaja akan diperkuat, itu akan sangat tidak menguntungkan bagi sisa hidupnya di istana mendalam selanjutnya. Segera, instruktur Qi berkata dengan tegas, meskipun apa yang dilakukan Feng Yue mungkin sedikit berlebihan, dalam situasi pertukaran petunjuk ini, sulit baginya untuk mengendalikan kekuatannya. Feng Yue bertarung 1 lawan 1 dengan Yun Xiaofan untuk pertama kalinya, jadi dia salah memperkirakan kekuatan lawannya, oleh karena itu bisa dimaafkan jika dia bersikap terlalu keras saat menyerang. Karena dia sama sekali tidak punya alasan untuk melukai seorang murid yang mengambil penilaian yang tidak dia kenal, itu pasti tidak disengaja. Adapun fakta 3 jurus yang diajukannya juga harus disetujui oleh kedua belah pihak dengan sukarela. Feng Yue sepertinya tidak punya niat untuk memaksakannya padanya. Jika dia yakin, dia bisa menyetujuinya. Jika dirasa kurang cocok, dia juga bisa menolaknya. Menurutku itu tidak berbahaya. Kata-kata Penatuaki menyebabkan ekspresi Feng Yue segera rileks. Dia juga segera tersenyum dan berkata, instruktur Qi benar. Kakak senior Si Kong, setiap perkataan instruktur Qi benar. Sekalipun aku punya banyak keberanian, aku tetap tidak akan pernah berani melakukan sesuatu yang mungkin membahayakan calon juniorku. Adapun telah menyakiti Yun Xiaofan, itu sama sekali tidak disengaja di pihak saya. Nanti, saya pribadi akan memberinya pil pengembalian surga dengan kedua tangan saya sendiri sebagai permintaan maaf. Jika kakak senior Si Kong tertarik menilai kekuatan tempur murid, saya dengan senang hati akan mengakui posisi ini. Bagi calon junior kita yang lebih muda untuk melihat sendiri sikap anggun kakak senior Si Kong akan menjadi hal yang sangat kebetulan. Meskipun kata-kata instruktur Qi jelas-jelas bias, argumennya sangat ketat. Pandangan Feng Yue yang mengakui kesalahannya juga menyebabkan Si Kongdu tidak mampu menyuarakan kemarahannya. Lagi pula, meskipun dia adalah murid istana dalam, dia tetap tidak mau menyinggung instruktur istana luar. Namun saat ini, dia mendengar Yun Ce tiba-tiba berkata, apa yang dikatakan instruktur Qi benar, fakta 3 gerakan Feng Yue memang membutuhkan kemauan kedua belah pihak. Meskipun itu agak tercela dan tidak tahu malu, tapi karena Feng Yue yang mengusulkannya, aku pasti harus menerimanya. Kalau tidak, jika aku tidak menerimanya, bukankah aku akan ditertawakan oleh banyak orang karena menjadi seseorang yang tidak bisa menghadapi masalahnya setelah aku memasuki istana yang mendalam? Begitu Yun Ce mengatakan ini, semua orang tertegun sejenak. Alis Si Kongdu berkerut dengan keras, berkata, Yun Ce, apakah kamu benar-benar tidak mendengar apa yang baru saja aku katakan padamu? Teknik mendalam klannya dibangun di atas fondasi energi mendalam yang defensif, itu sama sekali bukan sesuatu yang dapat Anda goyangkan. Jika dia berdiri di sana, apalagi 3 gerakan, bahkan dengan 30 gerakan,
Anda tidak akan bisa membuatnya mundur bahkan setengah langkah. Cepat dan tarik kembali apa yang baru saja Anda katakan, dan jangan menerima fakta 3 gerakan yang pasti gagal ini. Itu sama sekali tidak memalukan bagi Anda, dan tidak ada yang akan mengatakan bahwa Anda adalah seseorang yang tidak bisa menghadapi masalahnya juga. Jika kamu benar-benar menerimanya, kamu akan benar-benar bodoh. Bertentangan dengan harapan si Kongdu, Yunce malah menggelengkan kepalanya dan berkata, "Terima kasih, saudara Sikong, atas pengingatmu, namun, aku selalu sangat percaya diri pada kekuatanku yang terdalam. Untuk fakta 3 jurus ini, belum tentu saya akan kalah. Jika saya menang secara kebetulan, maka kakak senior Feng Yue harus berjalan terbalik di depan saya di masa depan. Hanya itu saja yang merupakan sesuatu yang patut disyukuri. Kenapa kamu begitu bodohnya?" keras kepala dan sombong. Wajah si Kongdu mengeras, dan tatapannya ke arah Yunce menjadi bingung dan kecewa. "Kamu benar-benar tidak jelas seberapa kuat kemampuan pertahanan seni mendalam Feng Yue. Ini jelas melampaui apa yang dapat Anda bayangkan. Anda pasti tidak akan memiliki peluang untuk menang. Anda hanya berpikir sia-sia untuk menang hanya untuk melihatnya dipermalukan untuk menghilangkan kebencian Anda. Apakah kamu tidak memikirkan bagaimana, jika kamu kalah, kamu harus meninggalkan Blue Wind mendalam Palace selamanya?" Kesombongan Yunce yang keras kepala menyebabkan sedikit kemarahan masuk ke dalam suara si Kongdu. Tapi setelah omelannya, Yunce masih tetap tersenyum lembut tanpa peduli sedikit pun. "Saudara Sikong, kamu hanya perlu mengawasi dengan baik dari samping. Saya sudah mengeraskan hati saya untuk ingin melihat bagaimana kakak senior ini akan berjalan terbalik." "Anda," si Kongdu mengayunkan tangannya dengan frustrasi, "lupakan. Saya sudah mengatakan semua yang ingin saya katakan, apa yang Anda pilih adalah urusan Anda sendiri. Saya harap Anda tidak menyesali keputusan Anda nanti." Menyelesaikan pidatonya, dia dengan kesal berjalan ke samping, namun, dia tidak pergi, dan malah mengerutkan alisnya saat dia memikirkan bagaimana dia harus membereskan kekacauan untuk Yunce setelah kekalahannya. Dia adalah seseorang yang akan membalas budi dan berterima kasih. Kakek Yunce telah menyelamatkannya saat itu, jadi dia tidak akan hanya melihat cucu dermawannya terjebak seperti ini. Yunce sudah berdiri di depan Feng Yue, dan berkata sambil tersenyum acuh tak acuh, "Apakah kamu siap? Saya akan mulai menyerang sekarang." Hahaha. Paru-paru Feng Yue hampir meledak karena tertawa terlalu keras. Orang besar seperti si Kongdu secara khusus muncul untuk menyelamatkan Yunce dari kesulitannya, namun dia masih bersikeras untuk mempermalukan dirinya sendiri. Brengsek, apakah ini Yunce yang terbelakang? Sosok macam apa si Kongdu itu? Bahkan dia mengatakan bahwa pertahanan Feng Yue tidak normal, namun Yunce sebenarnya masih pergi mencari kematian. Benar-benar tidak bisa dimengerti. Apakah dia mengira dirinya istimewa hanya dengan menjadi yang pertama dalam penilaian kekuatan mendalam? Sepertinya dia terlalu terbiasa bersikap sombong di tempat lain, dia akan diberi pelajaran yang bagus kali ini. Ada banyak waktu baginya untuk menangis nanti. Dengan IQ seperti ini, dia sebenarnya yang pertama dalam penilaian kekuatan mendalam grup ini. Langit benar-benar buta. Suara ejekan membanjiri sekeliling Yunce. Saat ini, kesan semua orang terhadap Yunce dapat diringkas dalam satu kata. Bodoh. Yunce tidak memperhatikan suara-suara di sekitarnya dan menatap langsung ke wajah Feng Yue yang mencibir dengan tatapan acuh tak acuh. "Untuk menghadapimu, apakah aku memerlukan persiapan?" Feng Yue menghadap Yunce dan dengan jijik memberi isyarat padanya dengan kelingkingnya, "Kamu bisa menyerang kapan saja, dan itu tidak masalah bahkan jika kamu perlu bersiap sedikit lebih lama." Hahaha, sangat baik. Sudut mulut Yunce sedikit melebar saat dia melangkah maju. Dia membuka Evil Soul, dan energi mendalam yang tadinya damai di tubuhnya tiba-tiba mulai mengembang dan mengamuk.
seperti naga jahat yang tersentak bangun. Aura yang mengelilingi tubuhnya tiba-tiba berubah juga, dan aliran udara mengalir dengan gelisah dalam kekacauan. Saat aura energi yang sangat besar ini dipancarkan, ekspresi Si Kongdu, instruktur Qi, dan bahkan Feng Yue semuanya berubah, karena aura energi yang sangat besar ini begitu hebat sehingga jelas bukan sesuatu yang dimiliki oleh seorang praktisi mendalam yang baru lahir. Hal ini terutama berlaku untuk Feng Yue, karena dia tiba-tiba merasakan semacam tekanan yang datang. Langkah pertamaku, ha. Yunce berteriak keras, saat sosoknya dengan ganas menyerang ke depan, meninggalkan serangkaian bayangan yang panjang. Tinju kanannya, yang ditanamkan energi yang dalam, menghantam langsung ke dada Feng Yue. Bahkan sebelum tinjunya tiba, hembusan angin yang menyesakkan sudah mengalir menuju Feng Yue. Feng Yue sedikit terkejut di dalam hatinya dan tidak berani ceroboh lagi. Dia buru-buru mengumpulkan semua energi dalam di tubuhnya, dan penghalang kuning muda setinggi 2 meter langsung terbentuk di hadapannya. Ini adalah penghalang bumi mendalam klannya yang dibentuk dengan menggunakan seni mendalam keluarganya. Dengan tingkat ketangguhannya, tidak ada praktisi dengan level yang sama yang mampu menghancurkan penghalang dalam satu serangan sebelumnya. Tinju Yunce dengan keras menghantam penghalang bumi mendalam milik Feng Yue, saat energi dalam yang mengamuk dilepaskan dengan keras, suara luar biasa yang dipancarkan, sebenarnya mirip dengan tabrakan dua batu besar. Sebagian besar tanah di bawah kaki Yunce langsung hancur. Suara yang sangat besar ini hampir mengejutkan semua orang di area tersebut. Melihat Yunce yang berada di atas panggung, mereka semua menatap dengan mata terbelalak, dan tidak dapat pulih dari keterkejutan mereka untuk waktu yang lama. Itu karena mereka tidak percaya, bahwa ini sebenarnya adalah serangan dari seorang praktisi dari alam mendalam yang baru lahir. Penghalang di depan tubuh Feng Yue bergetar hebat dan garis retakan yang menyebar dengan cepat muncul satu demi satu. Dalam sekejap, seluruh penghalang menjadi tertutup retakan dan hampir runtuh sepenuhnya. Dan saat ini, kekuatan tangan Yunce juga akhirnya habis. Yunce perlahan menarik lengannya, dan memperhatikan Feng Yue yang berdiri di sana tanpa bergerak sedikit pun, dan berkata dengan santai, seperti yang diharapkan dari teknik mendalam yang berspesialisasi dalam pertahanan, ini memang sedikit menarik. Melihat penghalang bumi yang mendalam di hadapannya yang tertutup retakan, kulit Feng Yue menjadi sangat jelek. Dia benar-benar tidak bisa menerima dan percaya bahwa penghalang bumi yang mendalam telah hancur sejauh ini oleh satu serangan dari seorang praktisi dari alam mendalam yang baru lahir. Setelah mendengar kata-kata Yunce, dia nyaris tidak bisa menahan tawa, dan berkata dengan muram, sepertinya aku meremehkanmu. Namun, ini kira-kira merupakan kekuatan penuhmu, bukan? Ini hanyalah satu lapisan penghalang bumi yang mendalam. Saya bisa membuat 3 lapisan sekaligus, percayakah Anda? Saya bersedia. Yunce mengangguk dengan sangat serius, lalu berkata dengan senyum berseri-seri, jika aku bilang aku hanya menggunakan setengah dari kekuatanku yang dalam untuk serangan pertamaku, apakah kamu percaya padaku? Setengah. Hahaha. Feng Yue tertawa dengan jijik, itu hal terlucu yang pernah saya dengar sepanjang hari. Kalau begitu kamu bisa tertawa sebanyak yang kamu mau. Yunce mundur selangkah dan sekali lagi meluruskan lengan kanannya secara horizontal, bersiaplah untuk menerima gerakan keduaku. Saat suara Yunce memudar, lapisan api merah tiba-tiba berkobar di bagian luar tubuhnya. Sementara nyala api melonjak, darah Phoenix di dalam tubuhnya mulai terbakar dengan kuat. Aura energi mendalam Yunce tiba-tiba berubah, dan menjadi lebih ganas dan berapi-api. Seni mendalam atribut api. Dia sebenarnya memiliki seni mendalam atribut api. Si Kongdu berkata dengan suara rendah, terkejut. Tepat pada saat ini, gerakan kedua Yunce terjadi dengan keras, itu masih hanya pukulan biasa tanpa hiasan apapun. Saat pukulannya terjadi,
itu seperti naga air yang meletus dari laut. Mengikuti pergerakan tubuhnya, ia menyerang ke arah Feng Yue, membawa energi mendalam yang tak tertandingi dan api merah darah. Tekanan yang diberikan pada Feng Yue dari kekuatan serangan yang satu ini, 2 kali lebih kuat dari serangan sebelumnya. Ekspresi wajah Feng Yue akhirnya berubah drastis. Saat ini dia menyadari, dengan kaget, bahwa klaim Yun Ce sebelumnya bahwa dia hanya menggunakan setengah kekuatan mendalamnya pada serangan pertama, sebenarnya benar. 3 penghalang mendalam. Feng Yue akhirnya mulai menyesal. Sebelum dia mendeklarasikan fakta 3 gerakan, bagaimana dia bisa berpikir bahwa Yun Ce, yang hanya berada di tingkat ke-10 dari alam mendalam yang baru lahir, benar-benar bisa menampilkan kekuatan mengerikan semacam ini. Pada saat ini, bagaimana mungkin dia berani menyimpan sedikit pun kekuatan? Dengan geraman pelan, bagian luar seluruh tubuhnya memancarkan cahaya kuning, dan 3 penghalang bumi yang mendalam secara berurutan muncul di depan tubuhnya dalam sekejap. Seolah-olah itu adalah kaca yang rapuh, penghalang bumi mendalam yang pertama langsung hancur berkeping-keping dan hilang sepenuhnya. Penghalang bumi mendalam yang kedua retak sepenuhnya. Kemudian, ia mulai runtuh dari celah tersebut, dan menghilang dengan cara yang sama. Tinju kanan Yun Ce mendarat dengan keras di penghalang bumi mendalam ketiga dan, di tengah jeda singkat, tinju itu juga hancur. Tinju yang telah melewati ketiga penghalang bumi yang mendalam bergerak maju dan langsung bertabrakan ke dada Feng Yue dengan suara yang membosankan. Tubuh Feng Yue bergetar sedikit saat ekspresinya memucat, tapi dia masih tidak bergerak mundur. 3 penghalang bumi yang mendalam semuanya telah dihancurkan oleh Yun Ce, namun juga berhasil mengurangi sebagian besar energi mendalamnya. Ini tidak mungkin. Feng Yue dengan paksa menelan darah segar yang naik ke tenggorokannya, warna wajahnya seputih kertas. Meskipun dia masih belum mengambil langkah mundur, satu serangan dari Yun Ce masih sangat keras setelah menembus 3 lapisan penghalang, dan secara langsung memberinya cedera internal. Orang-orang di sekitarnya masih membeku, terutama si Kong Du dan instruktur Qi, yang memahami kekuatan Feng Yue, keduanya memasang ekspresi kaget. Untuk menghancurkan 3 penghalang bumi yang mendalam secara berturut-turut dalam satu serangan. Bahkan jika itu adalah serangan dengan kekuatan penuh dari praktisi kelima alam mendalam sejati, pada dasarnya tetap mustahil untuk mencapai hal ini. Tidak heran instruktur Qin sangat menghargainya. Yun Ce ini sebenarnya, si Kong Du tidak tahu bagaimana menggambarkan keterkejutan di hatinya dengan kata-kata. Dia akhirnya menyadari bahwa Yun Ce tidak menerima fakta 3 gerakan karena kebodohan dan impulsifnya, tetapi melakukannya karena rasa percaya diri yang tulus. Namun, kekhawatiran di hatinya tidak berkurang, karena, setelah 2 serangan, Feng Yue masih belum mundur selangkah. Dan serangan ini jelas merupakan serangan dengan kekuatan penuh Yun Ce. Feng Yue hanya perlu terus bertahan menggunakan triple mendalam barrier, kemungkinan Yun Ce mengalahkannya, sangat kecil. Tidak buruk, memang tidak buruk. Yun Ce dengan sungguh-sungguh menganggukkan kepalanya. Ekspresinya seperti yang kuat memuji yang lemah, dan itu hampir membuat Feng Yue merasa ingin membuang darah. Kalau begitu, langkah ketiga. Udara di sekitar Yun Ce bergerak dengan keras, dan cahaya api di sekitar tubuhnya tiba-tiba melonjak secara dramatis, menyelimuti seluruh tubuhnya. Panas mengeluarkan api, menyebabkan suhu daerah sekitarnya meningkat drastis, dan Feng Yue, yang relatif lebih dekat dengan Yun Ce, merasakan sensasi terbakar di wajahnya. Ekspresi wajah si Kong Du berubah drastis lagi, dan Feng Yue menjadi jelek sampai-sampai seolah-olah dia baru saja memakan setumpuk lalat mati. Nyala api yang tiba-tiba melonjak, membuktikan bahwa serangan Yun Ce sebelumnya, masih belum itu bukan batasnya. Kota awan terapung yang kecil itu, benar-benar menghasilkan bocah yang tidak normal. Wajah si Kong Du dipenuhi dengan keterkejutan saat dia melihat ke arah Yun Ce, meskipun dia hanya berada di alam Naschen mendalam tingkat 10,
namun untuk dapat mengeluarkan kekuatan sebesar itu, cukup dengan memasuki istana tengah secara langsung. Usus Feng Yue hampir membiru karena penyesalan. Awalnya, dia telah bersiap untuk membantu Aoyan menyakiti Yun Ce melalui fakta 3 gerakan, tapi sekarang, dia praktis menggali kuburnya sendiri. Dia sebenarnya telah mengatakan secara pribadi sebelumnya, jika dia kalah, di masa depan, dia akan berjalan di atas tangannya setiap kali dia melihat Yun Ce. Satu-satunya alasan mengapa dia mengatakan hal seperti itu, adalah karena dia tidak memikirkan kemungkinan dirinya kalah menghadapi Yun Ce saat ini, yang kekuatan mendalamnya telah meningkat lagi, jantungnya berdebar kencang. Jika dia benar-benar kalah, orang hanya bisa membayangkan betapa besarnya penghinaan dan penghinaan yang akan terjadi. Jika hanya mereka berdua, dia bisa mengingkari janjinya. Namun, ini adalah Central Plaza dari Blue Wind Mendalam Palace, yang sepenuhnya dibanjiri oleh orang-orang. Acara di sini telah lama dikelilingi oleh penonton berlapis-lapis, bersama dengan Penatua Qi, Si Kongdu, dan Qin Wuyu, yang juga menonton dari kejauhan. Semuanya adalah saksi yang secara pribadi melihat dan mendengar acara tersebut. Dia tidak punya jalan keluar. Berusaha sekuat tenaga adalah satu-satunya pilihan. Feng Yue mengatupkan giginya, meskipun teknik mendalam ini secara permanen akan mengurangi kekuatannya yang mendalam sebanyak 1 tingkat, itu lebih baik daripada menanggung penghinaan besar yang akan terjadi sebaliknya. Langkah ketiga. Yun Ce perlahan maju selangkah. Dengan hentakan ringan, bebatuan di bawah kakinya langsung retak. Tubuh Yun Ce sudah melonjak tinggi, menyerang dari udara, tangan kanannya yang tertutup api menghantam penghalang triple mendalam Feng Yue yang baru dibangun dengan sekuat tenaga. Di bawah serangan Yun Ce dengan kekuatan penuh, penghalang bumi mendalam yang pertama hanya seperti kertas tipis, dan tertusuk hanya dengan sekali tusukan. Dalam waktu singkat setengah nafas, penghalang mendalam kedua juga langsung hancur. Warna kulit Feng Yue berubah lagi dan lagi. Dia dengan keras menggigit ujung lidahnya dan meludahkan kabut berdarah yang luas, yang menyembur ke seluruh penghalang terakhir. Tindakan aneh ini menyebabkan Si Kongdu terdiam sesaat, tepat setelahnya, ekspresinya berubah drastis, dan dia bergumam dalam pikirannya, sial. Feng Yue ini, hanya untuk kemenangan, sebenarnya tidak ragu-ragu menggunakan teknik terlarang penghancuran diri yang tidak dapat diubah. Penghalang darah yang mendalam. Di tengah teriakan Feng Yue yang teredam, semua energi dalam tubuh Feng Yue mulai mengalir tanpa syarat ke lapisan terakhir penghalang. Seketika, penghalang itu benar-benar menjadi warna merah tua yang menakutkan di tengah kabut darah yang dia semburkan. Tinju kanan Yun Ce mendarat dengan keras pada penghalang terakhir, namun suara yang dikeluarkan sebenarnya adalah suara benturan yang keras. Setelah itu, ia tidak dapat melanjutkan sama sekali. Di balik penghalang, wajah pucat Feng Yue mulai berubah menjadi seringai mengerikan. Hahaha, Yun Ce, hanya dengan seorang kultivasi alam mendalam yang baru lahir sepertimu, bagaimana mungkin bisa menghancurkan pertahananku? Penghalang dengan kekuatan yang sangat besar ini, adalah penghalang darah yang sangat besar milikku yang paling kuat. Bahkan jika kalian berjumlah 10 orang, jangan repot-repot berpikir untuk menghancurkannya, kalian sudah kalah, tunggu saja sampai kalian harus meninggalkan Blue Wind Mendalam Palace selamanya. Hahaha, penghalang darah yang sangat besar adalah teknik terlarang dari klan Feng Yue. Ketika digunakan, itu akan memerlukan darah vital penggunanya dan sejumlah besar energi yang sangat besar, dan secara permanen akan mengurangi umur dan kekuatan besar pengguna. Itu biasanya digunakan hanya untuk melindungi nyawa seseorang dalam keadaan yang mengancam nyawa. Setelah mengerahkan penghalang darah yang sangat besar, Feng Yue tahu bahwa dia telah menang, tetapi telah membayar mahal untuk itu. Jadi meskipun dia tertawa terbahak-bahak, hatinya penuh penyesalan, kebencian dan keengganan.
Serangan Yunce dengan seluruh kekuatannya menghantam penghalang darah yang sangat besar ini saat energinya yang dalam meledak, namun itu tidak dapat mempengaruhi penghalang yang sangat besar sedikit pun. Pertama-tama dia mengerutkan alisnya, lalu memicingkan matanya karena semua energi yang sangat besar di tubuhnya seolah-olah mereka tersapu seperti tornado, membanjiri lengan kanannya dengan hiruk-pikuk. Jatuh, bulan, tenggelam, bintang. Api di tubuh Yunce lenyap sementara api di lengan kanannya langsung melonjak berkali-kali lipat lebih tinggi. Tawa gila Feng Yue berhenti dan dia menatap dengan mata terbelalak pada retakan yang muncul pada titik di mana tangan kanan Yunce dan penghalang darah yang sangat besar bersentuhan. Sepasang pupil mengecil seukuran lubang jarum. Mustahil, bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa retakan muncul di penghalang darah yang sangat besar? Mustahil, ini pasti hanya ilusi. Sebuah ilusi. Garis demi garis retakan yang dengan cepat muncul satu demi satu, seperti pedang baja yang menusuk hati Feng Yue yang rapuh. Suara retakan yang menyebar itu seperti suara setan yang membuat pikirannya terhuyung-huyung di ambang kehancuran.